Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengonfirmasi skuad Garuda akan diperkuat 24 pemain di Piala AFF 2024. Para yang tersebut sudah siap tempur. Skuad Garuda akan melakoni laga perdana grup B dengan melawan Myanmar di Stadion Thuna, Yangon, Myanmar, Senin, 9 Desember 2024. Sumarji mengatakan 24 pemain sudah siap turun laga untuk pesta sepak bola Asia Tenggara itu. Pasalnya, tim asuhan Shin Tae-yong tersebut sudah melakukan persiapan sangat matang. Ya, 24 pemain, kata Sumarji, Jumat, 6 Desember 2024. Sumarji tak bicara banyak soal situasi Justin Hubner dan Ivar Jenner, sebab klub masing-masing pemain belum memberikan izin. Daftar lengkap pemain Timnas Vietnam untuk Piala AFF 2024. Pelatih Kim Sang-sik memilih untuk memasukkan nama penyerang naturalisasi Rafael Son atau Nguyen Xuan San. Vietnam sebelumnya memanggil 30 pemain untuk pemusatan latihan, TC, di Korea Selatan. 2 pekan di Korea Selatan, Vietnam menjalani latihan intensif dan melakoni 3 pertandingan uji coba. Setelah itu, sesi latihan dilanjutkan di Vietri mulai Kamis 5 Desember lalu. Pada sesi tersebut, pelatih Kim Sang-sik memanggil 3 pemain baru termasuk Nguyen Xuan San. Mereka baru dipanggil karena lebih dulu harus membela Namdin di ajang AFC Champions League 2024-2025. Selain Xuan San, 2 pemain dari Namdin adalah Nguyen Van Enam dan Nguyen Van Toan. Dari 33 pemain, Kim Sang-sik kemudian hanya mendaftarkan 26 pemain ke Piala AFF 2024 sesuai dengan regulasi. Ada 7 pemain yang dicoret oleh pelatih asal Korea Selatan. 7 pemain tersebut adalah Dang Van Lam, Han Van Dek, Nguyen Van Truong, Tran Bao Toan, Nguyen Tai San, Nguyen Din Bak, dan Nguyen Quoc Viet. Dicoretnya Dang Van Lam bisa dibilang cukup mengejutkan. Sebab, Dang Van Lam sudah lama jadi andalan Vietnam. Namun, setelah cedera pada 2024 ini, dia kalah bersaing dengan Nguyen Philip. Pelatih striker Timnas Indonesia, Yeom Ki-hun ungkap pemain naturalisasi Timnas tertarik pada K-League atau Liga Korea. Untuk meningkatkan dan memberikan pelatihan yang spesifik untuk para penyerang atau striker Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengajak mantan anak didiknya, Yeom Ki-hun. Dia datang sebagai asisten pelatih Shin Tae-yong, yang melatih striker Timnas Indonesia secara khusus. Pelatih berusia 41 tahun itu menyatakan bahwa ketika dia pertama kali tiba di Indonesia, dia tidak pernah membayangkan kondisi yang akan terjadi. Dia perlu menyesuaikan diri dengan berbagai situasi. Yeom Ki-hun mengakui fakta bahwa keadaan sebenarnya berbeda karena dia tidak melatih pemain Korea Selatan. Selain itu, tim Garuda terdiri dari pemain lokal dan pemain asing yang saat ini bermain di Eropa. Menurutnya, butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang sulit ini. Selain itu, Yeom belum lama bergabung dengan tim nasional Indonesia. Pemain lokalnya ada, pemain naturalisasinya ada banyak, jadi perlu waktu untuk organisasi. Kekuatan organisasi tidak dapat dicapai dalam waktu singkat, ya ujar pelatih striker Timnas Indonesia tersebut dilansir dari media Korea Selatan, Best 11. Menurut mantan pelatih Suwon FC tersebut, saat dia menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia pada awalnya, dia tidak memiliki tugas khusus karena dia hanya melihat dan menilai kondisi skuad Garuda. Dia berpartisipasi dalam latihan Timnas Indonesia untuk pertama kalinya saat tim Garuda mempersiapkan untuk pertandingan. Pada 30 Agustus lalu, Yeom berpartisipasi dalam latihan perdana Timnas Indonesia. Ini juga menjadi kesempatan pertama baginya untuk bertemu dengan pemain Timnas Indonesia. Yeom bilang dia masih canggung dan belum dekat dengan pemain saat itu. Namun, pada November 2024, saat tim Merah Putih mempersiapkan pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, hubungan mereka semakin dekat. Oleh karena itu, dia telah melakukan banyak percakapan dengan penyerang Timnas Indonesia. Setelah dipanggil 3 kali, saya bisa mengenal banyak pemain. Awalnya saya berada dalam situasi untuk menonton dan belajar, tetapi sekarang pelatih telah memberi saya peran sebagai pelatih penyerang. Namun, karena ini timnas, jadi waktunya tidak banyak, ucap Yeom. Di sela-sela tersebut, Yeom Ki-hun ungkap pemain naturalisasi timnas tertarik pada K-League. Dia mengatakan bahwa pemain naturalisasi yang bermain untuk timnas Indonesia tertarik untuk bermain di K-League karena dia memiliki banyak rekor di Korea Selatan. Yeom Ki-hun adalah salah satu pemain sepak bola terbaik dari negeri ginseng. Dia memiliki rekor yang luar biasa. Dari Jeonbuk Hyundai Motors hingga Suwon Samsung, Yeom sempat membela 4 klub Korea Selatan.
Dia telah bermain 546 pertandingan profesional untuk Ulsan Hyundai, Korean Police, Suwon Samsung, dan Jeonbuk Hyundai Motors. Dia juga mencetak 103 gol dan memberikan 131 assist. Untuk 4 tim ini, asisten pelatih yang lahir pada 30 Maret 1983 tersebut mengatakan bahwa para pemain naturalisasi dari Timnas Indonesia mendatanginya setelah mengetahui rekor tersebut. Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF, menyoroti Timnas Indonesia yang diperkuat 6 pemain abroad di ASEAN Cup 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, resmi memanggil 33 pemain yang akan mengikuti pemusatan latihan, TC, Piala AFF 2024. Dalam daftar 33 nama yang dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia, mayoritas merupakan pemain muda dan berkiprah di Liga 1. Keputusan ini diambil karena Piala AFF tidak masuk kalender FIFA, sehingga klub berhak menolak melepaskan pemainnya. Meski demikian, STY tetap mengikut-sertakan pemain-pemain abroad agar bisa bersaing dengan lawan-lawannya di turnamen 2 tahun itu. Kehadiran pemain-pemain abroad di skuad Garuda pun mendapat sorotan dari AFF melalui laman resminya pada Kamis, 5 Desember 2024. Marcelino Ferdinand, yang mencetak kedua gol timnya dalam kemenangan gemilang 2-0 atas Arab Saudi dalam kualifikasi untuk putaran final 2026 di Amerika Utara bulan lalu, menjadi pemimpin skuad bersama Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Asnawi Mangkualam, menurut AFF. Kehadiran 4 pemain tersebut sangat penting bagi perjalanan Timnas Indonesia di turnamen nanti. Pengalaman quintet tersebut ditambah Pratama Arhan akan sangat penting karena pelatih Shin telah memilih susunan pemain yang sebagian besar masih muda, dengan mayoritas pemain yang dipilih berusia 21 tahun atau lebih muda. Indonesia akan memulai perjuangan mereka di Yangon melawan Myanmar pada tanggal 9 Desember, ditambah AFF. Sementara itu, tidak semua pemain abroad itu bisa bergabung dengan Timnas Indonesia di ajang nanti. Target berbeda diusung Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam di Piala AFF 2024. Jika Indonesia memasang target lolos ke final, kubu Vietnam menegaskan bahwa target mereka adalah menjadi juara. Indonesia dan Vietnam punya pendekatan yang berbeda untuk Piala AFF 2024. Kubu Indonesia memilih menurunkan mayoritas pemain muda. Indonesia turun dengan komposisi pemain berbeda dibanding babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara, Vietnam tampil dengan kekuatan terbaik. Vietnam memanggil pemain terkuat dan meliburkan kompetisi domestik. The Golden Star juga menjalani pemusatan latihan dan uji coba selama 2 pekan di Korea Selatan. Timnas Indonesia bisa sampai ke final Piala AFF 2024 itu sudah baik sekali dan prestasi yang bagus. Jika Timnas Indonesia bisa keluar sebagai kampiun Piala AFF 2024, pencapaian itu disebut luar biasa, tutur Sumarji, manajer Timnas Indonesia. Punya persiapan sangat matang untuk Piala AFF 2024, Vietnam tidak ragu memasang target juara. Baek Nguyen Tan Chong punya ambisi besar untuk meraih gelar juara Piala AFF 2024, sesuatu yang belum pernah dia raih. Seluruh tim merasa nyaman dan bersemangat menjelang pertandingan pertama melawan tim Laos, buka Tan Chong dikutip dari situs resmi VFF. Saya sendiri belum pernah menjuarai kejuaraan Asia Tenggara, jadi saya sangat bertekad untuk menjuarai turnamen tahun ini, sambung pemain berusia 27 tahun tersebut. Vietnam akan memulai perjalanan di Piala AFF 2024 dengan menantang Laos. Laga ini akan dimainkan di New Laos National Stadium pada 9 Desember 2024 yang akan datang. Ada alasan mengapa Tan Chong percaya diri bisa membawa Vietnam juara Piala AFF 2024. Selain tampil dengan komposisi pemain terbaiknya, latihan di Korea Selatan juga disebut membawa banyak dampak positif bagi skuad. Baru-baru ini, tim menjalani perjalanan latihan yang sangat penting di Korea Selatan ketika seluruh tim mampu menghadapi lawan yang kuat dan cuacanya juga sangat mendukung. Jika Tan Chong, kami merasa lebih baik dengan kondisi fisik kami setelah menerapkan rencana pembelajaran dari staf pelatih. Dalam tim yang banyak pemain bagusnya, persaingan selalu sangat ketat, tegas Tan Chong. Pencapaian Timnas Indonesia di Piala AFF sebenarnya tak jelek-jelek amat. Sejak digulirkan pertama kali pada 1996, dulu bernama Piala Tiger, Indonesia setidaknya sudah 6 kali melaju ke final yakni pada 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Namun, selalu saja gagal merengkuh gelar juara. Belakangan muncul semacam ledekan yang menyebut Timnas Indonesia spesialis runner-up. Banyak drama dan sensasi yang tersaji. Di edisi 2004 misalnya, Boaz Solosa menjadi pemain yang paling disorot.
Tak cuma karena masih berusia 18 tahun saat itu, Boas juga menjelma menjadi predator yang sangat menakutkan. Peter Withe, pelatih Indonesia, menduetkan Boas dengan seniornya yang sudah lebih dulu melambung bersama timnas Indonesia, Ilham Jaya Kesuma yang 8 tahun lebih tua. Kepuasan Boas berujung 4 gol atau hanya terpaut 3 lesakan dari Ilham Jaya Kesuma yang sukses mendulang 7 gol yang membuat legenda Persita Tangerang itu menyabet gelar top scorer.